Hai, salam dari Indonesia. My name is Fahir Noval from Gerakan Pramuka. I am a Garuda Scout and secretary of my local Proper Council in Jakarta. Recently, I'm studying law at Muhammadiyah University, Jakarta. The last 2 years and the pandemic has been so hard for all of us, including for myself. Last January, my beloved scout leader passed away. After struggling with COVID-19 for nearly 1 month, he didn't make it. I remember how hard it was to get essential plasma transfusion for him. At the same time, Indonesia faces national blood shortage. After the pandemic struck hard all over the country, Red Cross data shown that blood stock dropped to more than 50%, including plasma stock, which in my city even reached 700 bags needed a day with zero stock. Last July, the second wave hit really hard. Every single day in a week, I received sad news about friends and family passed away because of COVID. We were restricted to go outside, many fears to donate. While COVID threatening our life, we shall not forget that blood shortage is equally threatening for those in need. As a scout, I think there is my duty to answer this call of humanity. We need to do something. I started by went outside donating blood myself. At that time, I only know 3 other scouts who donate regularly. Then I started to pick up friends with my motorcycle and take them to the Red Cross to donate. I managed to get 35 of my friends to donate regularly now. But I know this is not enough. That's why I with 6 my rover friends initiate Pramuka Donor Darah or Scout Blood Donor. Our dream is so simple, to help our community to cope with the pandemic, to help the blood shortage and relieve suffering of those who urgently need blood. Later on, my small dream grow and become a bigger vision. Gerakan Pramuka is the largest scouting organization in the world with more than 20 million members. What if our eligible members donate their blood on a regular basis? It will really help. We will not face any blood shortage anymore. The only way to achieve this vision is working to make donating blood as every scout lifestyle. This will not happen with only a single blood drive program. To make this dream a reality, with 6 of my friends, my project working to educate and advocate blood donating through Instagram. We believe in the power of social media. We made video, funny campaign, and poster on our social media campaigning blood and plasma donating a school lifestyle. These videos are watched by tens of thousands of viewers and still counting. Now my project started to spread to other provinces. We send sticker and support blood drive program in 7 provinces. To achieve our goal, we are also working with 7 other organizations including the Red Cross and our National Rover Council. Started from social media, local and provincial council to a nationwide campaign. Many times we manage to help patients who need blood. We are always grateful. Every time we hear good news, if we manage to help and recruit a new blood donor volunteer. Saya Dr. Niken Rizky, Kepala Unit Donor Darah PMI Provinsi DKI Jakarta. Pada masa awal pandemi COVID-19 di bulan Maret 2020, telah ditetapkan sebuah kebijakan disebut pembatasan sosial berskala besar. Hal ini sangat berdampak sekali pada kegiatan donor darah kami yang biasanya setiap hari kami mengumpulkan 1.000 pendonor berasal dari 10 sampai dengan 15 instansi di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Namun pada saat itu semua kegiatan langsung dibatalkan. Jadi kami benar-benar kekurangan stok darah. Pada saat itu pula muncul suatu gerakan yaitu Pramuka Donor Darah yang menginisiasi kampanye untuk pada seluruh kakak-kakak pramuka maupun juga anak muda di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Dan hal ini sangat-sangat membantu kami sekali sehingga ketersediaan stok darah kami berangsur-angsur mulai pulih. Kami ucapkan terima kasih banyak atas inisiasi Gerakan Pramuka Donor Darah ini dan semoga makin maju dan sukses dalam mengkampanyekan gerakan donor darah kepada seluruh anak muda Indonesia, khususnya bagi pramuka. I'm grateful that this campaign really helped the community around me. From 3 friends from the
35 of my friends become blood donor volunteer. I feel that this project is the real way to apply my Scout promise and law in real life. For this project, I was awarded by the Red Cross chairman, also with this medal, and eventually I am chosen to become a messenger of this hero. But for me, the real hero is every single one of us who take our time and voluntarily donating our blood during this hard time. I remember one thing. My first donation, the nurse called me, "You are now a hero." And now, I'm calling my fellow scouts all over the world. It is our call. By donating blood, we can be a real-life hero. I'm Fahir Noval, I'm Scout, a blood donor, and I'm a messenger of peace. Semangat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Binsik, bincang-bincang asik yang selalu mengangkat tema tentang kisah-kisah inspiratif. Sobat muda dimanapun Anda berada, hari ini saya sengaja mengundang anak muda yang mudah-mudahan dari cerita yang akan kita diskusikan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Beliau ini mendapat penghargaan di tingkat internasional tentang program donor darah. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan sama-sama ngobrol. Mudah-mudahan obrolan ini akan menjadi semangat buat kita dan menjadi pribadi lebih baik dan bermanfaat buat orang banyak tentunya. Ya, kita sambut teman kita Noval. Selamat pagi Noval. Selamat pagi, Kak. Karena dia anak pramuka, jadi manggil gua Kak. Atau manggilnya apa? Kakak atau bapak atau apa. om? Jangan. Kakak aja, Kakak. Oke, kakak aja gitu ya. Nah, Noval. Ya. Noval saat ini masih sekolah atau masih menempuh pendidikan? Sekarang saya masih kuliah, Kak. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Saya ambil fokus studinya ilmu hukum pidana. Hukum pidana. Iya, betul. Udah semester berapa, Noval? Semester 6, udah mau akhir-akhir. Dikit lagi lulus. Iya, dikit lagi lah. Sekarang lagi mau KKN. Lulus, kawin. Aduh. Masih jauh lah, masih jauh. Masih pengen berkarir lagi ya? Iya, masih mau berkarir, masih mau sekolah lagi S2. Oh, mau lanjut? Iya, mau lanjut lagi. Kirain abis S1, cari pengalaman dulu kerja, kemudian sambil kerja baru lanjut S2. Enggak, lanjut aja ya? Lanjut. Bagus lah. Biar inilah, apa namanya, biar lebih mateng lagi nanti gitu. Ya, intinya kalau bisa sampai manapun pendidikan wajib ya kita tempuh. Nah, Noval, kan saya dapat informasi, jadi podcast saya ini Binsik, bincang-bincang asik ini memang temanya selalu yang diangkat kisah inspiratif gitu ya. Kisah inspiratif itu macam-macam. Minggu lalu kita undang pengusaha ikan hias yang tiap bulannya omsetnya puluhan juta. Saya bilang gila juga nih anak muda, teman sekolah juga sih. Minggu lalu anak muda juga pendiri rumah baca di pedalaman Purwakarta. Itu menginspirasi juga. Nah, saat ini saya dapat informasi Noval itu salah satu anak muda yang menginisiasi kegiatan donor darah pada saat pandemi. Iya. Ya kan? Betul. Di saat itu tuh orang lagi ngeri-ngerinya loh donor. Iya. Saya aja pas pandemi gelombang kedua baru saya berani tuh donor darah. Karena memang saya hobi donor darah tiap 6 bulan sekali minimum. Cuma sejak pandemi nggak ada yang berani. Iya. Nah, gimana Noval bisa menginisiasi kegiatan itu yang dalam tanda petik orang khawatir untuk donor darah? Gimana ceritanya? Betul. Jadi memang nama programnya itu sebenarnya Pramuka Donor Darah. Pramuka Donor Darah. Kita mengkhususkannya biar targetnya itu sebenarnya pramuka. Khususnya anak-anak pramuka Iya, gitu. tapi nggak terlepas cuma pramuka doang. Kita tetap mengajak masyarakat di luar pramuka. Oh gitu. Tapi memang fokus utama kita adalah bagaimana caranya agar pramuka nih
yang katanya 23 juta anggota bisa donor darah. Targetnya Targetnya 23 juta anggota donor darah. Betul. Nah, apa yang mendasari Naufal punya program itu? Di tengah pandemi? Alasannya begitu ya. Jadi kita melihat sebenarnya kita waktu itu pertama datang ke PMI, terus di PMI itu kosong waktu awal. PMI pusat? Iya, yang di Jalan Keramat. Ya. Terus kita tanya berapa pemasukan darah di bulan ini. Saat pandemi Saat itu pandemi itu ya, ternyata kaget kita Kak. 80% turun. Yang dari awalnya bisa 3.000 pendonor, 3.000 kantung di dalam 1 bulan, ini turun 80%. Jadi 10.000, jadi 8.000 paling dikit. Astaga. Di masa pandemi itu di awal-awal. Di mana di saat itu banyak malah orang butuh darah kan? Iya. Pandeminya naik juga kan, terus orang butuh darah Ya. banyak, tapi orang nggak mau keluar Artinya rumah, gitu. ada momen di mana orang saat itu sedang tinggi-tingginya wabah COVID. Betul. Dan sebagian orang butuh darah, sementara persediaan darah Habis. Iya. Itu dasarnya. Betul Kak. Dari survei itu terus apa yang dilakuin? Ya dari situ kita melihat, oh ternyata dalam 8 bulan terakhir gitu Kak, wah turun banget nih. Jadi kurvanya tuh turun. Makin Nyungsep hari, ya. nyungsep banget. Ya. Dari yang segini turunnya parah gitu loh. Kayak kripto turunnya Nah, jatuh banget. terus si PMI itu sebetulnya ya kita nggak bicarakan program PMI dalam kondisi itu ya, tapi dari sana Naufal punya tercetus program. Iya, tercetus punya program Pramuka Donor Darah untuk mengkampanyekan agar orang-orang mau donor darah di saat masa pandemi. Begitu. Karena banyak orang yang takut ternyata kan keluar rumah, takut ke PMI, apalagi kan PMI tempat orang ya bisa dibilang kayak orang takut juga lah kayak ke rumah sakit gitu. Iya, karena di PMI atau rumah sakit rentan terjadi kontak orang, kontak fisik. Iya. Jadi ya kita mengkampanyekan bahwa donor darah tuh masih aman. Apalagi PMI itu kan sesuai dengan standar kesehatannya tinggi gitu kan. Terus dari sana kampanye yang dilakukan Naufal terhadap pramuka donor darah selain visit ke PMI pusat, apalagi yang dilakuin? Ya, kita mengkampanyekan agar kalau di Pramuka ada kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah gitu ya. Sampai jadi, kuartir nasional. Sampai kuartir nasional, jadi tingkat kecamatan, kota, daerah, sampai nasional gitu. Nah, kita mengkampanyekan yang pertama agar di setiap kuartir cabang atau kota gitu kan, itu membuat donor darah. Kita mengkampanyekan gitu. Jadi, tapi buat donor darahnya tuh bukan cuma sekali event, tapi 2 bulan sekali rutin. Sama di Kuarda kan sekarang rutin nih, 2 bulan sekali. Nah, kampanye itu yang dimaksud Naufal rutin donor darah di orang-orang harus datang ke PMI atau di tempat mereka sendiri. Mereka bikin event. Oh, mereka bikin event. Enggak terlepas, enggak melulu harus orang pramuka kan saat itu. Iya. Tapi Naufal saat itu mengkampanyekan pramuka donor darah ke tingkat kuartir ranting sampai nasional. Iya, betul. Ke masyarakat umumnya? Ke masyarakat umumnya juga kita jadi mainnya sebenarnya fokus mainnya tuh di media sosial. Oh gitu. Iya, kita fokus main di media Ya sosial. karena saat itu pandemi. Pandemi kan, kita juga nggak bisa reach out ke orang-orang yang memang nggak mau keluar rumah gitu kan. Kita ya menjangkaunya lewat media sosial gitu. Respon di media sosial bagus? Cukup bagus, Kak. Kira-kira apa yang membuat mereka punya respon bagus padahal saat itu pandemi yang lagi tinggi-tingginya kan, orang parno untuk keluar. Kira-kira apa, Naufal? Paling meningkatnya saat ada yang namanya darah plasma convalescent. Ya, tahu. Yang buat COVID itu. Ya, yang mantan penderita. Mantan penderita COVID itu bisa mendonorkan darahnya itu bisa dipakai buat terapi, penyembuhan lah gitu. Nah, di saat itu media sosial kita berisik banget. Oh gitu? Iya, termasuk WhatsApp pribadi. Berisik tuh positif apa negatif? Positif negatif. Oh, lebih banyak mana? Karena setiap hari itu banyak orang minta permintaan darah ke kami. Padahal kami emang sebenarnya kan pramuka donor darah ini nggak bisa menyediakan darah, tapi kita bisa membantu menyebarkan agar
kebutuhan darah tuh terpenuhi. Gara-gara kampanye itu, Iya. masyarakat yang Yang butuh darah, kontaknya ke panitia. kontaknya ke saya, ke teman-teman gitu, ke teman-teman pramuka donor darah. Bahkan Karena dianggapnya kamu sama teman-teman seolah-olah jadi IO-nya gitu ya. iya. Jadi kayak Oh, gitu. bisa menolong lah gitu. Padahal yang nggak juga, kalau stok darahnya nggak ada, ya Iya, kita iya, cuma iya. bisa bantu menyebarkan agar ada orang yang mau donor darah. Betul, Begitu. betul. Nah, itu saat itu dari Instagram sampai WhatsApp pribadi itu serasa apa ya? Mencekam rasanya. Bahkan banyak orang yang setiap hari tuh minta bantuan, Kak, tolong sebarkan dong. Mencekam itu Mencekam artinya tuh artinya begini, Kak. punya berita-berita serem dong. Iya, berita-berita serem karena setiap pagi tuh ada orang yang minta darah. Malamnya ada yang kabar duka, Kak. Astaga. Iya. Dan itu masuknya ke saya, ke pribadi. Jadi pas saya kontak lagi, Kak, ini ada yang mau mendonorkan darah. Terus, maaf Kak, ibu sudah tiada. Gitu. Astagfirullahaladzim. Itu masuk ke kontak pribadi. Itu Kak. gue dengernya jadi merinding. Ya ibaratnya jaraknya nggak terlalu lama, Nggak terlalu minta lama. darah, begitu mau kita bantu orangnya udah nggak ada. Betul, Kak. Dan itu pernah terjadi dalam 1 minggu itu, sehari bisa sampai 5 kali saya mendapatkan kabar duka. Saking banyaknya kebutuhan darah itu. Kalau gue nggak bisa tidur itu. Iya, bener, saya stres. Iya artinya. Padahal dapat pesan doang gitu loh. Iya. Itu kan artinya membawa imajinasi kita ke penderitaan dia gitu loh. Betul. Oke. Jadi ke bawah merinding. Padahal udah lewat ya, udah lewat. Iya, udah lewat padahal. Ya artinya saya juga beberapa kali di WhatsApp grup tertentu gitu ya, ada yang butuh darah nih, ada yang butuh darah. Tiba-tiba ya hampir sama begitu. Astagfirullahaladzim. Gua harus bisa bantu apa gitu ya. Iya, bener. Ya. Dan itu kita rasanya tuh pas kita tahu beliau meninggal, tuh ada rasa bersalah juga, walaupun memang nggak salahnya kita juga gitu ya. Iya. Tapi namanya manusia kan ada rasa bersalah. Pasti. Rasanya kayak gini ya, Kak. Karena Iya. Saya ngerasa kok gua jadi kayak panitia penyedia darah tapi nggak bisa berbuat cepat gitu ya. Iya, kenapa nggak berbuat cepat gitu ya? Kenapa nggak responnya cepet atau bantu nyari darahnya gini-gini gitu? Padahal kan kita juga nyariin darah orang lain juga Itu nih. sama tuh eventnya ketika oksigen stoknya kurang. Stoknya kurang itu. Banyak Ya juga kan tuh yang langka. nanya. Itu mirip-mirip begitu ya. Mirip-mirip begitu. Nah, oke. Dari sana berangkat dengan program pramuka donor darah, kemudian kampanye. Dimonitor gak sama Naufal pergerakan orang yang mendonor? Ya, jadi memang kita selalu mengkampanyekan untuk donor darah 2 bulan sekali. Dan terkadang kita ngajak orang-orang yang belum pernah donor. Oh gitu. Iya, orang-orang yang belum pernah donor pasti saya selalu ajak dan saya temenin. Oh. Saya temenin karena dulu itu yang saya ditemenin juga dulu. Waktu Naufal sendiri iya, sering donor? Pernah, sering. Sering, bagus. Saya 2 bulan bagus. sekali pasti rutin donor darah. Sekarang walaupun memang belum banyak ya, sekarang baru ke 13 kalinya donor darah. Bagus. Gitu. Jadi memang waktu donor tuh waktu umur 19 tahun di 2019 pertama kali. Program pramuka donor darah itu dimulai bulan apa, Naufal? Dimulainya tuh saat pandemi waktu awal-awal. Antara April, Mei. Maret, April, waktu plasma convalescent tuh udah naik. Nah itu baru plasma kalau nggak convalescent salah, itu kan ketika penderita COVID Iya. itu udah mulai banyak, banyak. ada yang sembuh, ya kan? iya. Donor itu kan di bulan Desember 2000 berapa bulan yang Noval ingat? berapa ya? Kalau sampai sekarang udah 2 tahun lebih berarti Nah, semenjak pandemi itu. trennya bagus nggak ketika donor darah itu dikampanyekan di masa pandemi? Maksud saya tren orang yang melakukan donor darah Naik, Kak. naik ya? Naik. Jadi waktu awal sebelum pandemi itu 2019 saya sudah donor. Saya ingat cuma punya 3 teman. Oh gitu. 3 teman di circle saya gitu, Kak. Iya. Di pramuka, di kuliah, di mana-mana di RT RW itu cuma 3 teman yang donor darah. Oh gitu. Yang saya kenal. Nah, pas ada pramuka donor darah ini, apalagi COVID, banyak orang yang butuh, banyak orang yang saya ajak untuk mendonorkan darah. Sekarang
sudah lebih dari 50 teman yang saya kenal mendonorkan darah secara rutin. Rutin tuh. Tiap 2 bulan mereka tiap 2 bulan mereka jadi habit ya. Jadi habit, iya. Jadi nggak cuma sekali doang, kan ada juga kadang yang cuma sekali atau 6 bulan Ya sebetulnya sekali, sih gitu. orang yang biasa donor badannya enak loh. Iya. Enak, abis donor tuh kayaknya segar, enteng. Segar, ya kan karena darahnya diganti gitu kan seperti Iya, ya memang sejak pandemi di gelombang kedua saya mulai berani donor tuh karena di beberapa instansi sudah buka donor darah terutama yang mantan penderita COVID, Iya. ya tapi yang umum juga banyak tuh. Iya. Nah, Noval, dari kegiatan atau program yang kamu lakukan sampai dengan saat ini sudah dalam tanda petik menjadi habit mereka untuk donor, negara lain mencium kegiatan ini nggak? Sebenarnya banyak sih yang melihat gitu ya. Cuma sepertinya kebutuhan darah di setiap negara tuh berbeda-beda. Iya. Nggak usah ngomongin negara lain deh. Iya. Tapi di Indonesia aja. Di Indonesia tuh kebutuhan paling besar ada di kota Jakarta. Iya. Terus ada di kota Surabaya, kota-kota besar lah gitu. Di daerah-daerah tuh kurang. Makanya kita sebenarnya Pramuka Donor Darah ini walaupun cangkupannya baru sudah mulai merambat ke daerah-daerah lain, tapi kita fokusnya kepada kota-kota besar. Terutama di Jakarta, di Surabaya dan ya kota-kota yang memang penduduknya padat begitu, Kak. Saya dengar kan kamu sampai dapat penghargaan tingkat internasional loh. Itu gimana ceritanya? Oh iya. Jadi Pramuka Donor Darah ini memang kan bergeraknya di bidang sosial. Iya. Terus memang pegiat-pegiatnya adalah pramuka. Nah, di pramuka itu ada satu program dari WOSM atau World Organization of Scouting Movement atau pramuka tingkat dunianya Pramuka lah gitu dunia. ya. Pramuka dunianya. Mereka tuh punya program yang diinisiasi oleh Raja Arab dan juga Raja Swiss, namanya Messenger of Peace. Wow. Ya, jadi mereka setiap tahun mencari pahlawan gitu ya dalam tanda kutip. Jadi nama programnya tuh Messenger of Peace Heroes. Itu mereka mencari pahlawan. Inisiasi program Pramuka Donor Darah, apakah turunan dari program tadi atau bukan? Bukan. Iya. Tapi kalau ditarik benang merahnya itu nyambung dengan program mereka. Iya betul. Begitu ya? Jadi sebenarnya program mereka itu memfokuskannya kepada menyebarkan pesan perdamaian. Iya. Nah, program saya ini kebetulan program diajukan- besarannya ya. Iya, Pesan perdamaian. Pesan perdamaian. Intinya itu mereka. Jadi mau memberikan pesan perdamaian kepada seluruh dunia dengan cara memberikan apresiasi kepada orang-orang yang memang sudah berbuat di negara-negara gitu. Khusus dalam masa pandemi atau enggak? Enggak. Jadi memang programnya sudah dari 2011. Oh. Ya, dan kebetulan di 2022 ini Indonesia mendapatkan lagi gitu, Kak. Jadi sebenarnya Messenger of Peace Heroes, jadi pakai scarf biru nih, Kak. Ini didapatkan langsung dari WOSM. Oh gitu. Scarf biru ini nggak ada di Indonesia yang pakai lagi gitu. Cuma beberapa orang doang. Nah, di Indonesia itu baru 4 orang yang pakai scarf ini. Yang dapat predikat heroes dari WOSM. Dari WOSM. Yang pertama ada Kak Atta Ferin. Untuk kegiatan apa? Sama. Kegiatannya itu namanya Prabuhi, Pramuka Buku Hidup. Oh. Jadi tentang literasi, beda-beda. Literasi. Terus yang kedua ada Kak Feni, dia koordinator Messenger of Peace atau pengurusnya lah gitu. Terus yang ketiga ada namanya Kak Zeze. Nama projectnya tuh Scout Journey for Peace. Jadi mereka bermain di kereta terus menyebarkan pesan perdamaian. Nah, yang terakhir saya, Kak. Pramuka Donor Darah atau Scout Blood Donor gitu. Nah, jadi memang programnya beda-beda. Nah, kenapa bisa mendapatkan itu? Karena diajukan, Kak. Oh gitu. Iya, diajukan oleh Kuartir Nasional, dilihat, ada proyeknya bagus nih, proyeknya berdampak buat masyarakat, ditinjau sama mereka, diajukan ke World Scouting, ke Pramukaan Dunia. Dari situ diseleksi. Nah, diseleksinya itu jadi bukan hanya program saya yang masuk, Kak. Jadi ada 950 lebih Di semua dari seluruh negara. dunia. Dari seluruh dunia tuh, Kak. 900 lebih program itu diseleksi, akhirnya mendapat kalau nggak salah cuma 26 orang yang dapat dari seluruh dunia.
termasuk Dari Indonesia. program pesan perdamaian itu. Ya, betul. Salah satunya 4 orang dari Indonesia. Ya, kebetulan di tahun 2022 saya yang dapat Oh, gitu. Jadi memang setiap iya, tahun dia buka gitu. Dan dari 4 orang yang sebelumnya saya yang paling muda. Oh gitu. Iya. Nah, program pesan perdamaian ini nggak mesti organisasi pramuka kan? Nggak mesti. Nggak mesti. Iya, nggak mesti. Jadi Cuma di Indonesia yang diajukan dari program pramuka iya, ini. sebenarnya itu program pramuka dunia. Ah. Tapi dia membuka untuk pramuka dan non pramuka. Oh. Karena dia tidak mau melihat apa ya, membeda-bedakan perbuatan tuh di harus pramuka Pramuka. atau masyarakat gitu. Jadi siapapun bisa menerima, siapapun bisa mengajukan. Oh, Begitu. Dan jadi- itu memang suatu kebanggaan untuk Indonesia karena memang terakhir itu yang ketiga, Messenger of Peace yang ketiga itu 2016. Oh gitu. Jadi kita vakum berapa tuh, udah lama banget nggak pernah dapat, terus dapat lagi di tahun 2022. 2022 awal ya. 2021 akhir ya waktu Oh itu. iya, 2022. Desember waktu itu diserahkannya gitu. Nah, seharusnya waktu itu saya terbang tuh, Kak. Oh, harusnya ya. Harusnya iya. Harusnya menerimanya di sana ya. Menerimanya di sana langsung diserahkan oleh King Gustav tuh harusnya, oleh Raja Swiss. Raja Swiss. Cuma karena memang pandemi kita nggak bisa banyak berbuat juga gitu, akhirnya ya diserahkan saat itu secara virtual. Tapi kita tetap bangga karena Iyalah, mendapatkan. iyalah. Ya bisa jadi berangkatnya nanti tahun ini nih. Tahun Iya, ini betul, artinya betul. penyerahan secara fisiknya, simbolisnya. Iya. Ya, luar Jadi, biasa, luar biasa. Yang pertama itu Kak Ataferin dia ke Riyadh, Oh gitu. ke Arab. Terus Kak Feni ke Malaysia waktu itu. Terus Kak Zeze ke Riyadh juga. Bahkan setelah itu dia dapat pergi haji gratis. Iya. Alhamdulillah, Memang luar programnya biasa. itu emang itu apa besar sekali foundingnya dananya gitu ya. Dan kita mendapatkan kesempatan-kesempatan ke luar negeri itu ya di ini juga dapat dari mereka juga, kita nggak bayar. Bakal nyangka gak Noval bakal dapat penghargaan dari Pramuka Dunia? Itu nggak nyangka banget sih, Kak. Bahkan Jalanin aja program waktu gitu ya. jalanin program itu, kita menjalankan program ini kan independen. Iya. Tidak mengharapkan bantuan dari siapapun. Kalau ada yang mau membantu silahkan gitu kan. Bahkan kita sampai keluar uang tuh kita udah nggak ngitungin kan. Gitu ya. Iya, kita proposal ke sana ke sini, kita kirim ke setiap tempat yang mengadakan donor darah, kita kirim stiker, kita kirim badge, kita kirim alat-alat kampanye gitu gratis ke mereka. Bahkan sudah ke 7 provinsi sudah menyebar gitu kan. Kita kirim tuh dengan uang kami pribadi gitu, tidak dengan uang Nggak ada biaya operasional bantuan, nggak ada bantuan dari kuartir-kuartir, bahkan kuartir nasional pun kita nggak minta ke mereka gitu. Tapi terkadang mereka juga memberikan ke kita gitu. Apalagi paling meningkatnya tuh saat pertengahan tahun di pandemi itu, gelombang 2 itu kan udah mulai meningkat. Banyak awalnya tuh program kami tuh diremehkan kan. Iya. Karena dikiranya apa sih nih pramuka ngambil ahli PMR. Iya, ngambil Gitu kan. alih kerjaan. Donor darah kan kerjaannya PMR gitu kan, kerjaannya Iya, PMI iya, gitu. iya. Oh enggak, kita kerjasama dengan PMI. Kita nggak ngambil donor darah tetap di PMI, tapi Iya, kita bantu mengkampanye. kampanyekan. Gitu, kita bantu kampanyekan. Jadi kita bukan yang menstok darah, bukan. Iya, iya, Minta darah tetap ke PMI, tapi kita mengkampanyekan dan juga mengajak orang-orang untuk donor darah. Di setiap Gitu. kuartir diadain juga donor darah. Iya, harapannya begitu kemarin. Jadi kita nggak kepengen, salah satu yang kampanye yang kami pakai adalah kita pakai teori Maslow. Teori Maslow tuh teori psikologis. Iya. Kalau misalnya saya mengibaratkan, coba gimana kalau misalnya ibu kamu Iya, membutuhkan iya, darah, betul. ayah kamu, saudara kamu, kakak pembina kamu membutuhkan darah. Kamu mau nunggu orang mendonorkan darah atau kamu yang donor darah buat dia? Betul. Akhirnya Pasti jadi tergerak. Jadi kita pakai teori-teori, banyak teori lah untuk mengkampanyekan Iya. hal ini. Termasuk juga yang lucu-lucu. Oh, gitu. Iya, kita banyak pakai jokes-jokes gitu di Instagram. Contohnya apa contohnya? Contohnya kita bikin jokes. Kalau misalnya if your day not happy, be positive gitu. Darahnya kan B+, Ya, ya kan? betul, Jadi betul, be positif gitu. Ayo donor darah. Iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi kita pakai jokes-jokes gitu.
sama ya banyak lah perkembangan zaman sekarang kan anak muda lebih ngehnya ke Iya. hal tersebut ya. Dan kita banyak kampanyenya dalam bentuk video. Oke. Iya, Nah, Noval, kamu dapat penghargaan dari Pramuka Dunia. Seandainya bukan di masa pandemi, mungkin kamu udah terbang ke Swiss Iya. untuk mendapat penghargaan, menerima Penghargaannya. Nah, buat kamu sendiri, secara apa ya, mahasiswa, ada pengaruhnya nggak? Umpamanya, maksud saya gini, pihak kampus punya penilaian yang berbeda terhadap kamu, atau kamu dapat fasilitas tertentu karena sudah mendapat penghargaan, ada nggak? Ada. Jadi setelah mendapatkan Messenger of Peace Heroes itu, saya diundang tuh ke rektorat. Oh gitu. Iya, mereka tahu ternyata kabarnya, terus diundang ke rektorat dan diajukan untuk mendapatkan beasiswa full. Oh gitu. Dari sampai selesai. Sampai selesai. Apa sampai S2? Ya belum tahu sih. Harus sampai S2. Lumayan kan itu. Iya. Ya, jadi Di begitu. Universitas Muhammadiyah kan S2-nya bagus juga. Iya, magisternya juga bagus. Iya, bagus. Apalagi fakultas hukumnya juga keren lah Iya, gitu. bener. Ya cuma baru sampai S1 lah. Nah, berarti ada nggak keinginan membuat program yang lain yang serupa? Sebenarnya kita kepengennya fokusnya sebenarnya di Pramuka Donor Darah ini. Karena untuk mendapatkan predikat sebagai Messenger of Peace Heroes itu bukan cuma program yang sekali jalan kelar. Tapi mereka menilainya adalah program yang sustainable. Betul. Atau berkelanjutan. Berkesinambungan terus. Betul, berkesinambungan terus. Walaupun udah nggak pandemi. Iya. Dapatnya kan di pandemi itu. Betul. Tapi udah nggak pandemi tetap kepengennya harapannya harus jalan gitu. Betul. Karena memang Pramuka Donor Darah ini kita melihatnya orang tuh butuh darah tiap hari. Betul. Jadi kalau rasanya Iya. kita donor darah telat itu rasanya berdosa banget kalau saya gitu. Betul. Jadi saya pernah ngalamin satu momen di mana saya harus ngebut naik motor ke PMI. Waktu itu ada saudara demam berdarah kan. Ya memang karena ketersediaannya cukup di PMI, birokrasinya juga nggak terlalu panjang gitu ya. Iya. Jadi cepet. Seandainya hari itu jam 1 malam itu, jam 1 dini hari, seandainya hari itu nggak ada darah, mungkin saya juga kelabakan. Betul. Nah mungkin dari kampanye yang dilakukan Noval dan teman-teman terhadap program Pramuka Donor ini, ya banyak orang yang tersentuh ya, Betul, tergerak Kak. hatinya. Iya, apalagi saya salah satu mengajak mengkampanyenya tuh datang ke PMI-nya. Oh gitu. Jadi orang yang belum pernah donor darah, saya selalu ajak datang ke PMI-nya, terutama PMI pusat Iya. yang di Jalan Keramat itu, Kak. Jadi pas datang, mereka kaget. Kagetnya? Karena PMI rame. Di masa pandemi, PMI-nya rame. Oh. Ramenya bukan orang dia mau dia donor dia nggak nyangka. Nggak nyangka serame itu. Nggak nyangka serame itu. Lalu saya bawa ke loket. Kalau di PMI itu ada loket A kalau nggak salah Iya. ya. Tempat orang minta darahnya, tempat kulkas darahnya lah gitu. Saya ajak ke sana itu pura-pura mau ke toilet karena toiletnya di situ. Iya. Pas dibuka antrian kulkas ininya Kak, darahnya itu panjang sekali. Terus dia baru datang aja ditanya sama orang, "Kak, mau donor darah ya? Golongan darahnya apa?" Ngeluh. Iya. Padahal belum. Padahal belum donor. Mau survei aja, lihat aja. Baru pertama kali donor darah, belum donor darah udah dikejar. Oh gitu. Yang ngejar banyak. 3 orang gitu, nyamperin gitu Kak, nyamperin. Terus bahkan sambil ada yang nangis-nangis. Oh. Ngejarnya tuh nangis-nangis. "Kak, kakak mau Itu donor ya?" yang darahnya ngejar-ngejar apa?" itu keluarga pasien ya? Keluarga pasien. Aduh. Keluarga pasien. Keluarga pasien ngejar-ngejar sambil bilang anak saya butuh darah. Itu saat pandemi itu, butuh darah. Sekarang saat sedang dirawat di RS. Bla 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 bla. Aduh. Itu banyak banget. Dan Itu bohong kalau nggak tergerak itu hatinya. bohong, iya bener. Setelah itu dia makanya banyak teman saya akhirnya mau mendonorkan darah rutin gara-gara itu. Padahal saat itu dia Dia nggak belum pernah donor darah. Dia nggak pernah donor darah. Noval, ini kan orang donor darah kayak saya nih rutin memang karena merasa secara kesehatan jadi lebih enak. Jadi ya. enak.
orang nggak mau donor darah menurut Noval apa? Sejak Noval punya inisiasi program pramuka donor darah, kira-kira Paling besar rata-rata kalau anak muda takut disuntiknya. Ajuh. Batin. Itu dia, takut Takut disuntiknya. jarum ya? Takut jarum itu. Termasuk saya. Oh gitu. Saya tuh orang yang takut jarum waktu awal-awal donor. Tapi setelah itu saya bikin kampanye, mengkampanyekan diri saya sendiri tuh sebagai orang yang takut jarum, takut disuntik, tapi ada rasa yang lebih besar yang mengalahkan rasa takut saya, yaitu menolong orang. Itu yang saya kampanyekan. Apalagi tadi tuh ya, iya, yang dikejar-kejar keluarga pasien. Iya, itu juga saya kampanyekan tuh. Jadi saya bikin videonya. Lihat nih situasi PMI seperti ini. Terus saya videokan yang orang butuh darah, ininya kulkas darahnya tuh ngantri, bukan orang yang ngantri, kulkas darahnya yang ngantri. Terus saya videokan kulkas darahnya kosong. Video itu ada gak? Ada. Nanti kasih saya biar saya gabungin nama rekaman Binsik ini ya. Iya. Bahkan paling tinggi tuh Kak, di puncak-puncaknya pandemi saat itu dibutuhkan darah plasma 800 Kak dalam satu bulan. Iya. 800 kantung darah dibutuhkan dalam satu bulan itu. Dalam satu hari bahkan bukan Di Jakarta? Iya, di Jakarta tok? Jakarta tok. 800 800 kantung dalam satu hari, di kulkasnya 0 Kak. Itu nggak kebayang gimana tuh cara memenuhinya. Enggak, gimana itu si penderita ya rasanya? Iya. Bahkan satu orang tuh nggak butuh cuma satu, kadang kan ada yang dua, ada yang tiga. Iya. Ini satu aja nggak dapet. Bahkan sampai kayak pejabat-pejabat publik, kadang ada juga yang minta bantuan ke kami, minta dicarikan darah. Itu nggak dapet juga. Jadi dalam tanda kutip, orang yang berprivilege aja nggak bisa dapet. Bukan karena dia nggak dapat akses, tapi karena darahnya nggak ada. Ya. Darahnya nggak ada. Jadi kalau kita nggak punya teman untuk diajak donor ke PMI, udah. Ya seandainya nih ya, ini pemikiran konyol saya sih. Saya punya duit, udah darah lu gua beli, nggak juga bisa kan? Nggak bisa. Karena Stoknya stok nggak ada, terus orang ketakutan saat itu mau donor. Bahkan yang paling gokilnya lagi, pasien tuh sampai rela ada yang mau bayar saya Kak. Astagfirullahaladzim. Untuk satu kantung darah. Mau bayar. Itu saking butuhnya. Dia udah cari. Berapa ditawar? Wah, kalau ditawar, kalau ngomongin harga tuh. Aduh, kebeli motor malah ya. Aduh, enggak juga, tapi ya Astagfirullahaladzim. buat pendapatan satu hari gitu ya, itu Iya. lumayan. Kalau boleh sebut angkanya Iya. Janganlah ya. Gila. Ya Tapi karena itu saat itu memang orang butuh darah untuk sembuh, dan kondisinya darah nggak ada. betul. Yaitu menandakan bahwa uang tidak bisa membeli segalanya di saat itu. Iya. Dan kesehatan itu penting. Penting sekali itu Kak. Luar biasa. Itu waktu dapat tawaran saya beli, mau nggak darahnya gitu. Saya bayarin darahnya, bukan saya beli, saya bayarin darahnya gitu kan. Terus dia disebut uangnya, waduh, itu kan. Ya kalau apa ya? Itu ya tergiur ya. Saat itu kan bener-bener kondisi perekonomian juga lagi nggak stabil, banyak orang yang di PHK, Betul. orang nganggur. Wah. Iya. Itu emang biasa terjadi. Makanya kadang juga kalau lagi urgent gitu yang jadi calo gitu kan. Betul. Jadi calo, dia tuh nyariin orang biar mau donor darah, habis itu oknum. dibayar. Iya. Oknum. Gila buat saya tuh. Ya, jadi memang donor darah tuh bisa disalahgunakan juga gitu. Makanya kita juga mengkampanyekan agar nggak terjadi yang nggak seperti punya itu. hati yang begitu. Iya, Nah, diuangin Noval, gitu kan. kan program ini kamu inisiasi, kemudian dikampanyekan, berhasil sampai Pramuka Dunia memberikan penghargaan, berdampak juga secara pribadi di kampus, dapat beasiswa dari pemerintah. Kalau dari pemerintah ya, ngomongin pemerintah, alhamdulillah diapresiasi juga oleh waktu itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Riza Patria. Beliau mengapresiasi secara langsung, bahkan diposting sama beliau di Instagram pribadi beliau juga gitu. Dan dari pramuka daerah juga, nasional, daerah juga mengapresiasi gitu. Alhamdulillah waktu itu diserahkan penghargaan oleh perwakilan oleh Kak Kuarnas, Kak Budi Waseso diserahkan sama dari daerah. Pak Buas. Iya, Pak Buas.
di daerah juga apresiasi oleh Ketua Kuartir Daerah Kak Fajar Panjaitan saat itu. Iya. Jadi memang banyak juga teman-teman atau orang-orang yang bangga gitu ya Kak, karena memang kita udah nggak pernah dapat nih sebenarnya, udah lama banget gitu. Jadi ya semuanya bangga lah. Kamu puas dengan ya kalau saya bilang prestasi ini? Sebenarnya kalau dibilang puas ya nggak bisa Nggak ya, juga gitu. Karena kita memang ini harus program sosial dan memang Iya. harus jalan. Kita berbuat juga bukan buat dapet begini-ginian gitu. secara program kan saya bisa bilang ini sudah terselenggara. Ada monitoringnya? Monitoring sampai saat ini kita masih berjalan gitu. Bahkan kita walaupun pandemi telah berakhir, kita masih pengen terus berjalan sampai nanti gitu ya dibutuhkan lagi gitu. Jadi nggak berakhir sampai sekarang. Kita maunya nanti ada cara-cara lain nih. Karena kan pandemi sudah mulai turun nih. Betul. Artinya fokus kita sudah lain nih. Betul. Bukan lagi betul. mengkampanyekan agar orang mau donor darah di PMI saat pandemi. Tapi setelah pandemi, after the pandemic, setelah harus pandemi, tetap donor darah. harus jadi kebiasaan Harus hidup. jadi habit, harus jadi kebiasaan hidup gitu. Oke Noval, buat saya diskusi bincang-bincang asik hari ini bikin saya merinding, bikin saya bangga, bikin saya terharu lah. Kenapa? Iya. Karena ternyata di negara kita nggak sedikit orang yang punya niat baik, punya program-program tertentu yang bisa berdampak kepada kehidupan orang banyak gitu Iya. ya. Terima kasih atas waktunya, jauh-jauh dari Depok mau hadir ke podcast saya. Ya mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal baik, Ya. gitu ya. Amin. Dan biasanya kalau saya punya keyakinan kalau kita berbuat baik pasti dampaknya ke kita juga. Iya, betul. Oke, terima kasih sekali lagi atas waktunya hadir di podcast ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sobat muda dimanapun Anda berada. Amin. Dan sobat muda, sekecil apapun yang kita lakukan untuk orang banyak, untuk lingkungan kita, pasti secara tidak langsung akan berdampak ke kita juga. Betul. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti video kampanye dari Noval dan teman-temannya bagaimana menjalankan program permukaan donor darah pun nanti ada di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya sobat muda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.